Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita berjumpa pada hari-hari Rabu, saudara, dan saya akan melanjutkan bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus peduli terhadap masalah yang kita hadapi. Sesuai dengan Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai dengan ayat 52, saudara, bahwa Yesus sangat peduli terhadap masalah kita. Kemarin sudah kita bahas bahwa Yesus peduli akan masalah kita karena Dia melihat. Dia melihat murid-murid ketika Dia menghadapi badai, murid-murid sedang menghadapi badai meskipun jaraknya kurang lebih 5-6 kilometer. Berarti murid-murid ada di tengah-tengah danau Galilea itu, sudah. Tapi Yesus melihat. Dan hari ini kita akan lanjutkan. Dia bukan hanya melihat, tapi Dia datang. Dan inilah, saudara, bentuk kepedulian Yesus terhadap masalah yang kita hadapi. Dalam Markus pasal 6 ayat 48 dikatakan, Ia datang kepada murid-murid berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Jadi sudah Dia datang berjalan di atas air. Dan penyeberangan ini menuju Bethsaida atau kampung halaman, kampung nelayan, saudara, kampung halaman para murid-murid. Bethsaida itu artinya ini Bethsaida, berarti rumah nelayan. Tempat Petrus, Andreas, Filipus berasal dari kota ini. Dan danau ini seringkali dilewati oleh mereka, sekalipun mereka dan nelayan berasal dari daerah itu, saudara. Namun mereka gagal menyelesaikan masalah mereka sendiri karena angin sakal itu.
Dan di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, ketika mereka sedang menghadapi badai, Yesus datang menolong. Lalu Yesus datang dengan berjalan di atas air. Yesus bukan hanya melihat masalah kita, melainkan juga ia hadir untuk menolong kita. Ketika murid-murid dihantam angin sakal jam 3 malam, Yesus datang memberi pertolongan. Dan pertolongan manusia ada batasnya. Namun pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh siapapun atau apapun, termasuk hukum-hukum alam. Nah, sudah kita perhatikan dengan jelas. Pertama, bahwa Tuhan datang menolong tanpa batasan waktu. Tanpa batasan waktu, yaitu jam 3 malam, dikala orang sedang tidur, dikala orang sedang bermimpi, dikala orang sedang, ya mungkin saudara sedang enak-enaknya, ngigo saudara, ngorok dan lain sebagainya. Tetapi Yesus tidak, sudah jam 3 malam dia datang menolong dengan jelas, tidak dibatasi jam waktu saudara. Yang kedua, dan inilah yang katakan bahwa pertolongan Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada murid-murid ini istimewa banget saudara. Yang kedua, bahwa Tuhan datang menolong tanpa batasan jarak. Tanpa batasan jarak. Dia lagi berdoa di bukit, murid-murid di danau. Wah, itu jauh banget saudara. Dan itu perlu beberapa saat untuk mencapai tengah danau itu. Dan yang ketiga, Tuhan datang menolong tanpa batasan hukum alam, yaitu berjalan di atas air. Waduh, hebat banget. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ketika kita menghadapi masalah ini, dengan jelas Yesus sanggup menolong kita. Yesus datang secara ajaib Bapak Ibu. Kenapa saya katakan secara ajaib? Menurut hukum Archimedes tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi, ya dikatakan sebuah benda yang mendapat tekanan ke atas yang sama dengan besarnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Jadi ketika benda itu dimasukkan ke dalam zat cair, maka dia akan mendapat tekanan yang sama. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, menurut hukum gravitasi, temuan Isaac Newton tahun 1643, 1727, dikatakan setiap benda memiliki massa. Massa itu jumlah materi atom dan molekul yang akan terjadi tarik-menarik. Jadi secara alami tubuh yang dimasukkan ke dalam air akan mencuat air ke atas seluruh tubuh. Dan karena adanya gravitasi, tubuh akan tenggelam. Dan sesudah kalau orang itu mati, dia akan ngambang saudara. Namun tubuh Yesus mampu berjalan di atas air tanpa rekayasa, tanpa alat bantu. Inilah mukjizat Tuhan atas alam semesta, sebab Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Jadi dengan jelas pertolongan Tuhan terhadap kita sebagai murid-muridnya adalah pertolongan secara ajaib. Yang ketiga, kalau saya perhatikan, bukan hanya Yesus datang secara ajaib, tapi Yesus datang membawa mukjizat, membawa kemenangan. Mukjizat adalah karya Tuhan yang bertentangan dengan hukum alam. Telah terjadi dari peristiwa air berubah menjadi anggur. Itu tidak mungkin perkawinan di Kana. Anggur ya tetap anggur, air tetap air. Tapi di sini katakan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11.
air putih berubah jadi anggur. Orang lumpuh berjalan. Dalam Matius pasal 9 ayat 1 sampai 17. Orang lumpuh bisa berjalan. Saya dulu terkena polio. Dan orang berkata saya akan seumur hidup lumpuh. Tapi dengan anugerah Tuhan, inilah pertolongan yang Tuhan berikan buat kita. Orang lumpuh bisa berjalan. Buta bisa melek. Matius 9 ayat 27 sampai 33. Bahkan orang mati dibangkitkan. Lukas 7 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Lukas 7. Orang mati dibangkitkan. Dan berbagai-bagai macam penyakit dalam Alkitab, ya saudara, mukjizat terjadi sebab Tuhan Yesus tidak berubah, baik hari ini, kemarin, dan selama-lamanya. Nah saudara, tiga hal ini di bagian yang kedua kita bisa melihat bahwa Yesus bukan hanya sekedar melihat, tapi dia datang. Mungkin ada penyakit secara medis sulit disembuhkan pada pagi hari yang kau sedang hadapi. Mungkin ada keuangan secara hukum ekonomi sulit diatur. Atau mungkin masalah yang kita hadapi saat ini, masalah keluarga yang secara manusia, akal sehat kita sulit untuk diselesaikan. Dan mungkin banyak peristiwa-peristiwa masalah yang kita hadapi. Fakta ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus bersedia hadir dan menolong setiap umat yang percaya dan beriman kepadanya. Kiranya firman Tuhan di hari ini, hari Rabu, menjadi satu sukacita yang nyata bahwa Yesus, dia sangat peduli dalam hidup saudara. Dia bukan hanya melihat, tapi dia juga datang. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah. Pagi hari ini kami percaya Engkau datang untuk kami. Engkau datang untuk keluarga kami. Engkau datang untuk kesehatan kami. Engkau datang memulihkan apa yang sedang kami rasakan, yaitu kesusahan. Ada pemulihan besar-besaran. Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati arahkan hatimu. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.